Aku hari ini mau curhat tentang pengalaman aku habis melahirkan gitu ya. Eh, Ya ini buat sharing-sharing aja gitu. Siapa tahu ada yang pernah mengalami hal serupa atau punya harapan yang sama gitu ya. Kita nanti bisa ngobrol-ngobrol. Em, jadi alhamdulillah gitu ya. Pengalaman aku waktu hamil dan melahirkan itu cukup roller coaster gitu ya. Ya berdarah-darah, menangis-nangis, jatuh bangun gitu ya. Aku hamil dan melahirkan itu 2 kali alhamdulillah. 5 tahun lalu dan 3 tahun lalu gitu. Dan dua-duanya ini pengalamannya semua di Belanda. Jadi waktu itu aku pas lagi studi gitu ya, lanjut sekolah, terus alhamdulillah hamil dan melahirkan gitu. Nah, jadi pengalaman aku hamil dan melahirkan di Belanda ini ada banyak banget sebenarnya ya, lessons, pelajaran gitu yang aku suka ceritain gitu kalau ngobrol sama saudara, sama teman-teman gitu ya. Tapi ada satu yang aku pikir tuh menjadi salah satu keresahanku gitu, dan aku pengen banget ini tuh bisa lebih banyak dibicarakan dengan lebih serius, dan juga syukur-syukur nanti bisa diterapin juga gitu ya, yang baik-baiknya di Indonesia gitu. Apa itu? Ini mengenai perawatan postpartum. Perawatan postpartum itu maksudnya perawatan setelah melahirkan. Jadi di masa-masa setelah melahirkan itu menurutku ya, itu masa-masa yang paling krusial, yang paling rentan banget gitu, yang aku alamin ya. Aku tuh rasanya di situ yang beneran sedown-downnya itu adalah justru pas habis melahirkannya. Makanya kan banyak yang bilang baby blues atau malah sampai depresi, karena itu bener banget buatku ya. Aku mengalami banget hal itu gitu. Nah, aku di sini mau sharing ya pengalamannya. Jadi ada satu apa aku ngomongnya ya, layanan jasa di Belanda yang aku appreciate banget, dan aku yakin sebenarnya ini nggak cuma di Belanda aja, tapi di beberapa negara lain juga ada gitu ya, walaupun skemanya beda-beda mungkin. Tapi aku sangat appreciate banget layanan ini. Apa itu? Layanan perawatan postpartum care gitulah kira-kira ya. Kalau di Belanda itu istilahnya kraamzorg gitu, kraamzorg. Nah, aku appreciate ini kenapa? Karena memang yang aku alamin gitu ya, satu, kondisi pasca melahirkan itu buat seorang ibu capek banget gitu. Bukan capek ya, beneran lelah, masih sakit gitu ya, regardless mau lahirannya normal atau lahirannya sesar gitu. Aku yakin juga sama-sama sakit, sama-sama capek gitu ya. Kalau yang mungkin kalau yang lahirannya normal habis kontraksi sampai, biasanya kalau anak pertama, kalau aku aja kontraksinya 1,5 hari gitu loh. Habis tuh harus ngeden berjam-jam gitu. Apalagi kalau yang operasi, habis itu harus ada nahan luka jahitannya gitu kan. Belum kalau yang tadinya kontraksi udah bukaan sampai 10, udah kontraksi berjam-jam, tahu-tahu harus operasi mendadak gitu misalnya karena ada kendala saat mau ngedennya. Aduh, nggak kebayang lagi deh itu bagaimana sakitnya gitu. Nah, udah dalam kondisi itu masih sakit, terus masih keluar darah juga gitu kan. Dan dan kita juga harus menyusui gitu, punya kewajiban untuk menyusui. So itu menurutku beban fisik, beban mental banget gitu. Dan di situ yang menurutku momen-momen
aku sebagai seorang ibu tuh merasa butuh banget dukungan, bantuan gitu sebesar-besarnya. Dan aku appreciate jasa Kramzok ini. Kalau yang di Belanda yang aku alamin adalah, jadi ada perawat datang gitu ya ke rumah selama 7 sampai 10 hari. Tiap hari datang. Dari pagi ya kayak jam kerja, dari pagi jam 9 sampai sore jam 5 gitu. Dan yang dilakukan oleh si perawat ini apa? Ya dia yang pertama sebenarnya ya, tugas utamanya itu adalah dia ngecek kesehatan ibu dan bayinya. Jadi kalau perawatnya datang tuh nanti satu dia ngecek suhu badanku, dicek normal nggak, ada demam nggak, anaknya juga dicek. Terus kalau aku kan waktu lahiran normal itu ada jahitannya ya, ada sobek dan dijahit gitu. Nah itu juga dicek gimana luka jahitannya gitu. Terus yang paling penting juga itu kan kesehatan bayinya gitu ya. Biasanya kan kalau bayi awal-awal itu misalnya kuning enggak, terus ininya tali pusarnya kan mungkin belum putus gitu ya, belum lepas gitu kan. Nah itu juga dicek ada infeksi enggak gitu-gitu, macam-macam lah. Dan aku merasa bersyukur banget, alhamdulillah gitu ada orang yang ngerti, paham kesehatan gitu, ngecek tiap hari. Jadi aku juga merasa selain dibantu, dikontrol, jadi teredukasi juga gitu. Jujur, karena waktu itu aku juga ngerasa aku nggak tahu banget day to day activity yang harus dilakuin waktu merawat bayi itu apa. Dan karena kebetulan karena kita di Belanda juga, kita nggak ada ya yang merawat bayi itu cuman aku sama suamiku aja gitu. Maksudnya nggak ada yang beneran bisa ngedampingin terus menerus gitu. Nah jadi perawat ini datang. Terus yang kedua, selain dia ngecek kesehatan, yang dia lakukan dari jam 9 dan sampai jam 5 itu, ini yang aku appreciate banget adalah dia ngasih kesempatan buat aku dan suamiku istirahat. Itu hal yang jujur nih, buat orang tua newborn itu hal yang paling kita butuhkan gitu. Kenapa? Karena kan kalau bayi biasanya kalau malam-malam pasti kebangun tiap 1 jam, tiap 2 jam kebangun. Artinya orang tua nggak bisa tidur malam-malam gitu ya. Dan jatuhnya adalah paginya pasti rasanya capek banget gitu, fatigue banget. Nah ketika ada Kramzok ini, dia akan ngasih kita waktu buat istirahat. Jadi biasanya kalau ada Kramzok tuh kayak sebelum Kramzok datang tuh biasanya jam 4 pagi, jam 3 pagi tuh udah lagi capek-capeknya tuh kayak aduh nggak sabar nih pengen Kramzoknya datang buat tidur gitu. Gantian. Jadi nanti akan ngatur jadwal sama suami, kamu tidur jam berapa gitu. Lumayan lah kalau barang tidur buat 2 jam gitu tuh kayak lumayan banget. Karena kan ya kalau menyusui juga kan harus setiap 2 jam tuh harus menyusui. Jadi kayak setidaknya ketika habis menyusui itu aku bisa istirahat gitu. Dan kebetulan kalau aku juga pumping ya. Nah itu juga pumpingnya tiap 3 jam. Jadi kayak setidaknya di antara jeda pumping satu ke pumping yang lain itu aku nggak harus direpotin dengan gantiin popo, terus gelegein bayinya atau ngajakin bayinya gitu, jagain bayinya. Itu alhamdulillah ya, selama ada si Kramzok itu dia yang bantuin gitu, bantu jagain. Nah itu jadi yang kedua, sebenarnya dia memberi kesempatan buat si orang tua bisa istirahat. Terus yang ketiga, ini juga yang aku appreciate banget dan menurutku secara logis bener, make sense. Apa itu? Jadi dia Kramzok ini share bahwa kalau kita ngomongin kesehatan gitu, nggak cuman kontrol kesehatannya aja, nggak cuman dia ngecek suhu badanku, jahitan dan lain-lain, tapi kesehatan itu sangat terkait dengan higienitas gitu. Orang yang hidupnya higienis itu lebih cenderung lebih sehat gitu. Jadi dia juga membantu menjaga higienitas
suasana tempat tinggal si ibu dan anaknya. Nah ini yang sebenarnya aku pelajarin juga ya. Jadi yang dia lakukan apa? Dia ngosek kamar mandi dan toilet tiap hari loh. Kenapa? Karena kan itu yang sering dipakai sama ibu dan terutama sama ibunya ya, buat mandi atau buat ke toilet gitu kan. Itu dikosek tiap hari dan itu bersih banget kayak hotel. karena argumennya itu, karena ini ruang yang akan sering dipakai sama si ibu gitu. Jadi harus dijaga kebersihannya supaya ininya ibu juga kesehatannya luka-lukanya si ibu juga semakin cepat pulih gitu. Ya kan, make sense banget. Terus yang kedua yang dibersihin juga ini kamar ibunya. Nah ini kadang suka salah paham ya, dia ada keramsok tuh yang emang baiknya tuh kayak semua rumahnya dibersihin, padahal sebenarnya kewajibannya dia itu cuma ngebersihin ruang tinggalnya si ibu. Misalnya si ibu aktivitasnya di kamar sama di kamar dapur sama di ruang keluarga misalnya, ya udah yang dia bersihin itu kewajibannya. Tapi memang ada beberapa yang namanya juga manusia gitu ya udahlah sekalian gitu. Misalnya kalau aku kemarin tinggalnya di apartemen 2 kamar gitu ya, buat dia udahlah sekalian kamar yang satu lagi dibersihin kayak gitu. Cuman ada juga si Kramsok kan juga suka cerita gitu ya. Ada yang misalnya rumahnya 2 lantai, terus sebenarnya ibunya cuman di ini doang 1 lantai, terus lantai 2 mungkin buat anak yang lebih gede atau buat saudaranya gitu. Nah buat dia tuh sebenarnya kewajiban dia cuman di 1 lantai, di lantai yang si ibu yang baru melahirkan itu beraktivitas gitu. Tapi kalau sama si Kramsok ini ada juga yang kayak minta semuanya dong dibersihin. Nah itu juga menurut dia salah kaprah, karena Kramsok itu bukan pembantu gitu ya, tugasnya bukan cleaning service semuanya, tapi dia hanya menjaga suasana menjaga ruangan si ibu ini beraktivitas tetap higienis itu. Jadi dia nyapu, terus dia ngepel gitu ya, ngosek kamar mandi. Nah yang sebenarnya mau dan ditawarkan juga sebenarnya kalau mau tentang makanan gitu. Kalau mau dia tuh juga bisa nyiapin makanan. Tapi kan jujur waktu di Belanda kita seleranya beda banget. Aku sama suamiku seleranya Indonesia ya, kita makan nasi gitu kan, masak. Sementara kalau Kramsok ini ya masakinnya tuh masakan Belanda yang sandwich yang gitu-gitu, sop yang gitu kan. Jadi takutnya nih dia udah masak nggak kemakan. Akhirnya kita ngomong sama Kramsoknya, ya udah nggak apa-apa, nggak usah masak gitu, yang masak biar suamiku aja gitu. Jadi sebenarnya kalau mau bisa. Bahkan kalau aku sih nggak mengalami ya, tapi ada bahkan temanku yang cerita, dia juga lahiran di Belanda, Kramsoknya tuh sampai ngasih pijet loh, massage. Itu katanya buat ininya supaya si ibunya rileks. Oh ya, dan ini yang penting, tugasnya yang lain itu sebenarnya membantu ibu untuk memberi ASI, memperlancar ASI gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kendala dia akan bantu nyari solusinya gitu. Itu menurutku sebuah layanan yang ya Allah, aku tuh senang banget gitu, merasa tertolong banget adanya Kramsok ini atau postpartum care ini gitu. Dan tadi di awal aku ngomong Kramsok ini bisa biasanya dikasih 7 hari, tapi bisa juga di-extend sampai 10 hari. Kenapa bisa di-extend 10 hari? Itu nanti akan melihat kondisi ibunya gitu ya. Kalau waktu anak pertama aku sempat di-extend 10 hari karena waktu itu kondisiku, aku stres berat sih ya, jadi kayak ada banyak hal banget yang chaos. Aku belum bisa beneran get it together gitu, like aku nggak bisa beneran aku ya di minggu pertama tuh kayak masih linglung gitu loh rasanya gitu kan. Jadi di extend biar Kramsok ini masih bisa nemenin sampai 10 hari gitu. Kalau anak kedua alhamdulillah gitu ya, cuman 7 hari. Tapi walaupun itu tuh kayak aduh sayang banget, coba kalau 3 sebulan gitu. Nah yang menariknya juga nih, layanan ini yang aku appreciate banget. Layanan ini ditanggung oleh asuransi.
Jadi kan kalau waktu aku di Belanda itu kita semua wajib punya asuransi yang minimal basic gitu, layanan basic. Jadi karena di sana sistemnya tuh asuransinya dikelola, yang setahuku ya, sependek yang aku tahu dikelola oleh swasta, tapi pemerintah itu ngasih peraturannya tegas gitu. Satu dari sisi peraturan, guidance apa aja yang harus ditanggung dalam asuransi basic ini, sama range harganya dari berapa sampai berapa gitu, itu diatur. Jadi sebenarnya pilih asuransi manapun tuh menurutku masih kompetitif gitu lah. Nah paling nanti cuma beda-beda dikit apa ekstra apalah gitu, extra care-nya lah, ternyata itu selera aja menurutku ya. Nah layanan Kramzok ini ditanggung asuransi gitu kan, jadi secara otak juga enteng mikirnya, ketika dia pulang juga nggak perlu mikir aduh nanti bayar invoice-nya gimana gitu. Enggak gitu kan, itu udah ditanggung sama asuransinya gitu. Aku lupa ada bayar ekstra nggak ya waktu Kramzok itu, coba seingatku sih enggak gitu ya, tapi kalau aku salah dan ada yang tahu mungkin nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Nah itu teman-teman, aku kalau cerita tentang postpartum ini bisa panjang banget, karena buatku itu sebuah momen yang aku merasa sampai di titik aku merasa waktu itu ya aku pengen banget gitu bisa menjadi orang-orang tuh yang hadir, yang ada bagi ibu-ibu yang baru melahirkan, karena menurutku itu momen-momen ibu tuh yang butuh bantuan banyak gitu. Atau bahkan aku tuh sampai kepikiran gimana di Indonesia, gimana ya, ada nggak sih gitu, bisa nggak sih kita bikin. Nah ini salah satu harapanku adalah di Indonesia kan juga banyak banget ya kasus berita-berita kendala yang dialami oleh ibu-ibu baru melahirkan. Ada baby blues, depresi, bahkan misalnya banyak ibu dan anak yang baru lahir itu meninggal gitu ya. Aku tuh sedih banget kalau dengar cerita itu, karena aku memang merasa beban yang dialami oleh ibu baru melahirkan tuh berat banget gitu. Terus harapan dan harapanku tuh di Indonesia tuh ada juga gitu, setidaknya ya layanan-layanan yang memang memberikan postpartum care dan sifatnya untuk semua gitu. Kalau di Indonesia kan ya kita kan ada keluarga, kita kan bisa dibantu sama ibu sama mertua gitu, atau bisa tanda kutip gitu ya, nyewa babysitter, mempekerjakan babysitter gitu misalnya. Emang bisa, iya betul gitu, dan emang banyak di Indonesia itu yang kita alhamdulillah gitu ya, budayanya kolektif, jadi banyak saudara, banyak keluarga. Cuman pertanyaannya gimana dengan orang-orang yang nggak punya akses itu, gimana dengan ibu-ibu yang misalnya merantau di pulau lain gitu, gimana dengan ibu-ibu yang nggak punya biaya nggak punya uang buat mempekerjakan babysitter, dia harus ngerjain semuanya sendiri, harus ngurus bayi, ngurus rumah, masak, di tengah-tengah dia juga harus nahan sakit habis melahirkan, gimana gitu. Aku tuh merasa tuh kayak postpartum nanny itu atau perawatan setelah melahirkan itu harusnya bisa buat semuanya gitu, jangan cuma buat orang-orang yang punya akses social capital atau financial capital gitu sih. Itu harapanku ya di Indonesia. Seneng banget sih kalau misalnya di Indonesia itu layanan-layanan postpartum gini tuh dipikirin dengan lebih serius dan bisa masuk ke ya layanan kesehatan basic gitu, sehingga ya mudah-mudahan gitu ya banyak ibu-ibu yang calon ibu gitu yang hamil melahirkan itu mengalami proses melahirkan istilahnya proses melahirkan satu kehidupan di dunia ini dengan proses yang gentle gitu, atau istilahnya gentle birth gitu ya. Ya mudah-mudahan sih ya
Aku pikir ada beberapa sekarang yang inisiatif yang menurutku kebijakannya itu sifatnya udah pro gentle bird. Nah, mudah-mudahan nanti nambah satu lagi selain gentle bird, tapi juga bicara mengenai gentle postpartum gitu. Oke, gitu dulu. Makasih ya udah dengerin.